punya budak, dia mengatakan ini budakku, hambaku. Allah mengatakan hamba yang beribadah kepadanya, dia katakan hambanya, kan gitu. Sama-sama abdun. Kalau di Indonesia ya nggak begitu masalah ya. Ini budak, ini hamba, kan gitu. Tapi dalam bahasa Arab sama istilahnya. Nah, adapun yang pertama ini boleh ya kalau menyebutkan hamba, abdun, dan disandarkan kepada selain dirinya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ya dan juga Muslim, Rasul mengatakan laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada hamba sahayanya, budaknya. Tidak pula pada tunggangannya kewajiban zakat. Ini penyebutan dengan apa? Dengan kata hambanya. Ya, hamba dia. Jadi disandarkan kepada orang lain, bukan dirinya. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan tentang apa? Tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang mereka punya budak, nggak ada zakatnya. Atau dia punya kendaraan yang dipakai. Dia punya kendaraan pribadi semahal apapun, kalau itu tujuannya dipakai, maka tidak ada zakatnya, termasuk tempat tinggal. Ya, semewah apapun rumah, nggak ada zakatnya. Karena dalam Islam, harta yang dizakati itu tertentu. Yang pertama adalah apa itu? Hewan. Itu pun tidak semua hewan. Rasul menamakan dengan saimah. Saimah itu adalah hewan yang digembalakan dan diternakan. Cuman 3 ya, yaitu onta, sapi, dan kambing. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Dari ma'dan, itu seperti emas dan perak. Termasuk di dalamnya adalah dikiaskan dengan mata uang. Dan yang ketiga adalah apa? hasil bumi. Tidak banyak dizakati ya. Nah, maka di sini kalau seorang yang punya budak, punya mobil, kendaraan yang itu dipakai, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dia punya mobil, punya apa? Niat beli untuk dijual, lah baru ada zakat. Itu pun zakat tijarah. Nah, di sini. Ini pemakaian kata abdihi. Ya, Rasul memakai abdihi, yaitu hamba, dan ini disandarkan kepada orang lain. Nah, sekarang yang kedua, yaitu menggunakan kata hamba, ini disandarkan kepada dirinya. Nah, ini ada dua hukum. Kalau yang dia maksudkan adalah mengkhabarkan, seperti ada orang mengatakan amdu abdi, saya telah memberi makan kepada budakku, hambaku. Aku telah memberi pakaian kepada hambaku, budakku maksudnya. Atau a'taku abdi, aku memerdekakan budakku, hambaku. Ini diperbolehkan. Lah, sekarang jenis yang kedua, kalau dia memanggil budaknya dan mengatakan ya abdi, wahai hambaku, berilah saya makan, misalkan. Wahai hambaku, datangkan kepada saya minuman, misalkan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini kalau manggil dengan lafaz hambaku, gitu ya. Nah, cuman para ulama di situ khilaf, apakah pelarangan di sini makruh atau sampai kepada haram. Maka kata Syafi'i rahimahullah, ini dirinci, ya, hukumnya dirinci antara haram dengan makruh, minimalnya makruh. Makanya sekali lagi, bapak seorang yang mempelajari tauhid, maka mending tinggalkan, gak usah mengatakan wahai hambaku, gitu ya. Kenapa? Ini mirip, menyerupai dengan Allah memanggil para hamba-hambanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis kitab di sini mendatangkan satu hadis. Fi sahihi an Abi Hurairah, dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul, beliau bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, wadi rabbak, berilah hidangan kepada Rabbmu, dan berilah air wudu atau wudukan Rabbmu itu. Maksudnya Rabb di sini adalah siapa? Majikan. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Wal yakul, tapi ucapkanlah sayyidi wa maulaya, tapi tuanku dan majikanku, itu boleh. Tapi tidak mengatakan Rabb. Ya, berilah makan kepada Rabbmu, ya, wudukanlah Rabbmu, gitu. Walaupun secara bahasa Rabb itu pemilik maknanya. Jadi budak, ya, dia bilang, hei budak,
kamu beri makan Rabbmu itu, pemilikmu, secara bahasa bisa. Cuma apa ahlu tauhid dia meninggalkan kalimat seperti itu. Karena kalimat Rabb itu dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ucapkanlah sayyidi. Apa faedahnya di sini? Itulah Islam. Ketika melarang dari sesuatu, maka Islam itu memberikan solusi. Ini perhatikan ya, ini Islam luar biasa ini. Melarang sesuatu mesti ada solusinya. Islam mengharamkan, melarang yang namanya perzinahan. Islam menghalalkan namanya pernikahan. Kan gitu ya? Karena manusia itu butuh untuk menyalurkan syahwatnya, sangat butuh. Ya, maka Islam melarang perzinahan, Islam memberikan solusi pernikahan. Islam mengharamkan riba karena bahaya riba luar biasa. Baik kembali kepada dirinya sendiri, kepada masyarakatnya, bahkan kepada dunia ini. Riba itu berpengaruh. Maka Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Perdagangan. Maka Allah sebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Solusi. Di sini sama. Ya, Rasul melarang mengucapkan berilah makan, hidangkan makanan kepada Rabbmu dan berilah air wudu kepada Rabbmu. Jangan ucapkan seperti itu. Apa solusinya? Dia hendaklah mengucapkan sayyidi, tuanku dan juga majikanku. Boleh. Ya, jadi istilah Rabb itu dipakai untuk Allah. Wala yakul ahadukum, dan janganlah salah seorang kalian mengatakan abdi wa amati. Ini syahidnya. Ya, hambaku, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Ya, ini tadi dengan perincian yang dilarang itu kalau ini adalah panggilan, wahai hambaku. Tapi kalau dipakai kemudian hambanya si fulan, hambanya Pak ini, bagaimana itu, Bu? Diperbolehkan. Ya, itu. Wal yakul, solusinya apa? Kalau jangan mengatakan abdi wa amati, hamba laki-laki dan perempuanku, tapi solusinya fataya wa fatati wa ghulami. Hendaklah dia mengatakan fata itu adalah perempuanku gitu ya. Anak perempuanku, ya, anak laki pemudaku dan pemudiku, dan juga ghulami, anak kecilku. Itu solusinya. Agar apa? Agar yang kita ucapkan ini tidak sama ketika Allah memanggil hambanya. Ini sekali lagi bagaimana ya, bahwa kedetailan penulis kitab di dalam kitab ini, sampai dalam hal memanggil saja, dalam mengistilahkan saja, itu diluruskan karena memang Nabi menjelaskan. Berarti bahwa Nabi ternyata luar biasa menjelaskan tauhid itu dari berbagai macam sisinya. Ya, dari berbagai macam sisinya dijelaskan Nabi. Maka ya, seorang yang mereka terjerumus kesalahan dalam bab tauhid uluhiyah itu, ya, itu memang orang yang kurang perhatian di dalam mereka mempelajari tauhid. Nah, selesai dari pembahasan. Maka kata penulis kitab fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, an-nahyu an qauli abdi wa amati. Larangan dari ucapan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Larangan ini mencakup apa? Ada dua kemungkinan. Bisa makruh, bisa haram. Ya, ini dirinci. Yang kedua, wala yakul abdu rabbi. Jangan sampai seorang hamba mengatakan Rabbku. Ya, wala yuqalu lahu at'im rabbak, dan janganlah mengucapkan kepadanya hidangkan makanan untuk Rabbmu. Jangan. Tapi apa tadi solusinya? Bisa sayyid atau maulaya. Ya, majikanku, tuanku atau majikanku. Itu baru boleh. Nah, yang ketiga, ta'limul awal qaula fataya wa fatati wa ghulami, yaitu mengajarkan untuk solusi ucapan yang pertama. Jangan mengatakan abdi tapi fataya. Ya, anak laki-lakiku, wa fatati, dan anak perempuanku, gitu. Dan yang keempat, yaitu mengajarkan solusi yang kedua, hendaklah dia mengucapkan sayyidi wa maulaya, tuan dan majikanku. Ya, yang kelima, at-tanbihu lil murad wa huwa tahqiqut tauhid. Masyaallah. Jadi penulis kitab di sini itu sedang memberikan tanbih, warning, ya, kepada apa yang beliau maksudkan, yaitu tahqiqut tauhid. Yaitu bagaimana kita ini merealisasikan tauhid. Ini Masya Allah ya. Jadi kita merealisasikan tauhid itu diantaranya dengan ucapan. Ya, lafaz yang kita pakai pun itu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah tauhid.
Ya, memanggil pun dengan apa? Kaidah tauhid. Dan ini salah satu kita mentahqiq tauhid. Kita itu mengamalkan isi kandungan tauhid. Hatta fil alfad, sampai pun di dalam hal penggunaan lafaz. Ini orang kalau nggak mempelajari akidah, bebas saja. Itu ya, ternyata masya Allah bahwa semakin kita belajar itu segala yang kita ucapkan itu ternyata bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah para ulama. Jadi kalau kita semakin banyak membuka kitab-kitab para ulama, kita semakin melihat. Jadi para ulama kalau mengucapkan hal ini disyariatkan gitu ya, mungkin kalau kita biasa, tapi kalau para ulama mengatakan ini disyariatkan, itu ada makna yang terkandung. Bisa jadi syariat itu sunnah, disunahkan, atau disyariatkan maknanya adalah wajib. Nah itu ya, terkadang para ulama ketika dia belum bisa memastikan ini sebenarnya hukumnya apa, ya, atau karena saking terkenalnya khilaf para ulama, ya, sehingga menyebutkan dengan disyariatkan, tidak mengatakan disunahkan atau diwajibkan. Insya Allah ini kalimat-kalimat para ulama, ternyata perkataannya saja itu, ini hakikatnya adalah apa? Adalah kandungan daripada ilmu itu sendiri. Ya kan tadi obrolan kita di jalan kan, ini orang mati, orang muslim, apa kita mengatakan almarhum atau selainnya? Nah itu secara lafaz itu kecil kan? Bedanya apa sih? Rahimahullah sama almarhum, kayaknya sama ya. Nah, cuman ternyata itu adalah cabang daripada tauhid, ternyata akidah. Karena seorang muslim itu meyakini seorang muslim yang meninggal dan dia melakukan dosa besar, kita tidak memastikan dia di neraka. Ya nggak boleh kita. Ada orang muslim berbuat dosa, minum khamar misalkan, sampai mati misalkan, kita nggak bisa memastikan dia di neraka. Cuman apa? Kita mengkhawatirkan bahwa dosa besar itu bisa menyebabkan ke neraka. Kita melihat orang mukmin dia meninggal dalam keadaan soleh, pun kita nggak memastikan dia masuk surga, nggak bisa. Karena itu perkara gaib. Kecuali kalau orang mukmin yang memang sudah ada keterangan dari Rasul, dia calon penghuni surga. Seperti Rasul mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman di surga. Nah itu wajib kita yakini, kita pastikan di surga. Gitu. Ini masya Allah, itulah pemakaian istilah para ulama. Nah ternyata memang itu ujungnya di akidah, kemudian bercabang kepada banyak perkara. Nah jadi kita pun nggak bisa memastikan. Ada orang yang gitu ya, jangan doakan ini, dia peminum khamar, padahal muslim dia kan. Kita nggak boleh memastikan dia ini di neraka. Dari mana kita tahu dia di neraka? Nah, kan nggak bisa. Makanya itulah ya bagaimana bahwa seorang muslim itu dia tunduk kepada dalil. Ya perkara yang gaib dia tidak akan masuk ke dalam perkara itu. Karena Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ucapkan wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang tahu yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai dari bab tentang terlarangnya kita mengatakan abdi wa amati, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Kemudian Bapak sekalian, dalam bab yang berikutnya, ini juga sangat singkat, makanya kita ambil bab satu lagi. Beliau memberikan babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh kita menolak jika ada orang yang minta kepada kita dengan menyebutkan nama Allah. Masya Allah ini, jadi ada orang misalkan minta sesuatu kepada kita, baik harta atau apa, dan dia menyebutkan nama Allah. Apa kata beliau? Tidak boleh kita tolak. Kenapa? Karena saking kita mengagungkan nama Allah itu, saking kita mengagungkan sesuatu yang disebutkan dengannya nama Allah, kita tidak akan menolaknya. Masya Allah ya, ini sebagaimana dalam kisah yang dulu tentang si botak, si belang, dan si buta. Kan gitu ya. Malaikat ketika minta kepada si botak sama si belang, mintanya apa? Dia mengatakan, ya as'aluka billadhi a'taka launal hasan wa jiddal hasan. Aku minta kepada engkau demi zat, demi Allah ya, yang telah memberimu kulit yang bagus dan warna yang bagus. Masya Allah. Harusnya bagaimana ini? Kalau dia ahlu tauhid, dia akan berikan. Ya, kenapa dia minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Tapi ternyata si botak dan si belang nggak lulus.
Tapi giliran orang ketika si buta, ketika diminta, dia mengatakan apa? Di hari ini ketika engkau minta kepada aku dengan nama Allah, aku tidak akan mencegahmu sedikit pun. Silakan ambil yang kau inginkan. Insyaallah ini adalah apa? Bagaimana ada seorang ketika ya diminta sesuatu, kemudian apa? Dia pun menyebutkan nama Allah, kita tidak menolaknya. Termasuk apa nanti? Bab yang nanti ketika ada seorang ya bersumpah atas nama Allah untuk barang yang diperselisihkan. Ya, perhatikan, dia tidak akan menolak. Ya, saking mengagungkan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita terangkan di sini ya, Masya Allah. Nah, tetapi teman-teman sekalian, kita baca sekarang. Jadi intinya tidak boleh ya seorang ini dia menolak permintaan orang lain ketika meminta itu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mutlak? Tidak. Nanti ada syarat-syaratnya akan kita baca. Ya. Kemudian kata penulis kitab, beliau mendatangkan satu hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang meminta dengan menyebut kalimat Allah, berikanlah. Ya, berikanlah. Jadi kalau sekali lagi ada orang minta kepada kita, aku menyebutkan, baik dengan menyebutkan nama Allah, demi Allah, aku minta kepada engkau. Atau dia menyebutkan dengan apa? Dengan syariatnya. Ya, demi syariat Islam ini, ya, karena syariat Islam ini saya minta kepada engkau sesuatu. Ya. Nah sekarang terkadang sebagian orang mereka menggunakan kalimat Allah itu memang sengaja untuk menipu orang, gitu ya, demi Allah gitu misalnya. Nah makanya para ulama itu menjelaskan bahwa di sana ada syarat-syaratnya. Ya, apa syaratnya? Ketika ada seorang minta kepada kita dan menyebutkan nama Allah dan kita wajib memberinya, syarat yang pertama, ketika sesuatu yang diminta itu tidak ada padanya perbuatan dosa. Nah, misalkan datang kepada kita, demi Allah mas, saya minta kepada engkau berikan khomer misalkan. Bagaimana? Enggak boleh. Dan ini masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi perhatikan, karena sebagian orang ini sengaja mempergunakan nama Allah itu dengan ditukar dengan harga yang sangat murah. Hanya minta 1.000-2.000 rupiah, dia nyebutkan nama Allah. Ini yang pertama. Syaratnya adalah tidak ada unsur dosa dalam hal yang diminta. Yang kedua, bahwa seorang yang meminta itu dikenal, diketahui dengan apa? Dengan kejujurannya. Jadi dia betul-betul minta. Ya, betul-betul dia adalah orang jujur, sangat butuh. Ya, walaupun kita tahu bahwa meminta-minta itu dalam keadaan dia sebenarnya mampu atau dia belum darurat sekali, itu tidak boleh. Bahkan ya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan innal insana la yazalu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa ma fi wajhihi muz'ata lahmin. Sesungguhnya seorang yang dia terus-menerus meminta-minta kepada manusia sampai datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dia tidak punya daging sama sekali. Ini kesudahan, ancaman bagi orang yang kerjaannya minta-minta. Dalam keadaan dia padahal bisa usaha. Dalam keadaan dia ini belum darurat. Ya, asalnya meminta itu haram. Sampai Rasul SAW ya ketika menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang meminta-minta dalam keadaan tidak butuh, apa kata Rasul? Man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran. Barang siapa yang minta-minta manusia tujuannya untuk numpuk-numpuk harta, ya, hakikatnya dia itu meminta bara api neraka. Hakikatnya meminta bara api neraka. Makanya pengamen salah itu. Kita mengatakan daripada nyolong ayam mending ngamen di jalanan, itu salah semua itu. Nyolong ayamnya salah, ngamennya salah. Badannya kuat, kenapa nggak kerja? Ya, minta ke orang ada kerjaan. Nah, itu baru orang mulia seperti itu. Ya, meminta itu nomor 1000. Karena apa?
Rasul mengingatkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Nah, ini solusi ya. Kalau kita minta kepada Allah solusi, kenapa Allah mesti memberikan? Nah, ini Masya Allah, luar biasa ya. Maka orang-orang yang menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya luar biasa. Walaupun dia butuh dan dia meminta, itu lebih mulia. Sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka dia orang kaya raya. Kenapa? Karena ta'afufnya dia menjaga ifahnya, nggak pernah minta sama orang. Ini Masya Allah, ini orang yang paling mulia. Walaupun dia miskin, ya, dia paling mulia. Nah, jadilah orang yang seperti itu. Ya, apapun kebutuhan kita, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya itu, ya, orang miskin tidak itu kan kalau kita bisa merahasiakan. Ya kan gitu ya. Apapun kondisi keluarga, ekonomi kita, kita diam. Gak ada orang nyangka kita orang miskin. Sampai kata Allah tadi ya, orang-orang yang tidak tahu menyangkanya dia orang kaya raya. Kenapa? Bisa ibadah tenang. Ya, Masya Allah. Kemudian bisa candaan sama anak istri. Padahal mungkin untuk makan susah. Karena saking dia menjaga ifahnya. Ini syarat yang kedua. Disyaratkan bahwa orang yang meminta dengan menyebut nama Allah itu dikenal, diketahui dia adalah orang yang jujur. Betul-betul dia butuh. Ya. Yang ketiga, bahwa wajib kita memberikan permintaan orang yang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Syaratnya adalah apa? Yang diminta itu adalah orang tertentu, ditunjuk orangnya. Ya. Misalkan cuma berdua, Mas, saya butuh, demi Allah saya butuh sekali. Nah itu baru wajib. Tapi kalau misalkan apa, minta kepada orang banyak, demi Allah saya butuh sekali, butuh misalkan itu. Nah itu tidak wajib. Ya, kecuali kalau salah satu sudah memberikan ya sudah. Ini syarat yang ketiga. Ya, syarat yang keempat, sesuatu yang diminta pun sesuatu yang ditentukan. Ya, saya lagi demi Allah saya lagi butuh apa untuk perabot rumah. Gitu. Butuhnya apa ini? Perabot rumah, mobil atau butuhnya lampu hias ini kan perabot semua ya. Harus jelas itu. Kalau dia minta butuh beras misalkan, jelas beras itu. Nah, kalau dia menyebutkan atas nama Allah datang kepada kita, wajib bagi kita. Kalau dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya apa tadi? Dia itu jujur, orang memang enggak bermudah-mudahan minta-minta. Makanya Masya Allah itu ya. Jadi orang kalau yang bisa menjaga ifahnya, harga dirinya itu luar biasa. Malah kalau bisa orang seperti itu kita kasih walaupun dia tidak minta, walaupun dia tidak ngasih isyarat. Sebenarnya kita lebih puas ya ngasih orang model seperti ini nih. Kenapa? Kita itu mendidik dan kita dididik oleh orang seperti ini. Orang butuh nggak minta-minta. Itu kan jarang. Ya, luar biasa. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, bahwa seorang yang diminta itu dia mampu untuk memberikan. Jadi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa-paksakan. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun di luar kemampuan mereka. Ya, jadi kalau mampu. Ada orang datang pada kita, demi Allah, saya ini pengen punya mobil, butuh sekali misalkan itu ya. Wong kita nggak punya mobil, ngasih orang mobil, bagaimana lagi? Mau jual rumah cuma satu-satunya, yang nggak misalkan itu ya. Nah gitu berarti kita belum mampu. Ya, syarat yang keenam, bahwa ketika kita memberikan sesuatu itu tidak memondorotkan kita. Tadi misalkan ada orang datang pada kita nggak punya kompor, Mas, demi Allah saya butuh kompor. Dia jujur, memang orang yang jujur. Cuman kompor cuma satu di rumah, mau beli belum punya duit, kayu nggak punya, masa istri nanti setiap hari apa makan beras mentah. Nah itu berarti memandorotkan. Dan Rasul mengatakan la dharara wala dirar. Ya tidak boleh kita ini berbuat doror bahaya kepada diri kita dan kepada orang lain. Ada 6 syarat ini ya. Jadi perincian daripada Rasul mengatakan barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah maka wajib untuk diberikan. Itu syaratnya tadi. Dan sekali lagi ini adalah sebagai bentuk pengagungan atas nama Allah. Ya, ketika orang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, sudah, kita nggak pikir panjang. Yang kita ingat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, "Wa man ista'adza billah fa'idhuh." Dan barang siapa yang meminta perlindungan dan menyebut nama Allah, maka berikanlah kepadanya perlindungan. Sekali lagi ini pun karena apa? Ada lafaz Allah itu. Ya, seorang ahlu tauhid ketika mendengarkan kalam Allah sudah. Makanya betul ya, Allah dalam surat
Al-Anfal ketika menyebutkan tentang orang mukmin hakiki. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang beriman. Allah menyebutkan dengan innam, hanyalah orang beriman itu. Siapa mereka? Ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Diminta dengan nama Allah sudah enggak pikir panjang. Disebutkan tentang nama Allah sudah langsung datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Masya Allah, ini luar biasa ya keterkaitan dengan ayat tadi. Kemudian kata beliau, wa man da'akum fa'ajibuh, kata Rasul, dan barang siapa ya mengundangmu, memanggilmu, fa'ajibuh, maka datangilah undangan itu. Ya, apa kemudian secara mutlak setiap kita diundang wajib datang? Maka ini dirinci para ulama. Ini pun dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, yang pertama kata Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa yang mengundang itu bukan seorang yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dihajar. Seperti dulu ya, ada 3 sahabat yang itu diperintahkan Allah untuk dihajar. Kenapa? Tidak ikut perang. Di antaranya Ka'ab bin Malik itu. Nah, kalau orang seperti itu, Rasulullah apa? Memerintahkan jangan ditemui, jangan disalami gitu ya. Tapi itu wahyu itu yang datang. Kalau zaman sekarang gitu semua bubar nanti agamanya. Ya, itu harus pertimbangannya matang-matang itu. Bukan sembarang orang yang menentukannya. Nah, itu yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua, bahwa di dalam undangan itu tidak terdapat perkara yang mungkar. Tidak terdapat perkara yang mungkar. Tidak ada kemaksiatan. Diundang, ya, yang kata para ulama, hukumnya apa di sini? Kalau kita diundang, kemudian kita wajib mendatanginya. Kalau undangan itu adalah walimatul urus, hukumnya wajib. Ya, ya, kalau diundang dalam rangka walimatul urus, hukumnya wajib. Ini pun syaratnya. Tapi kalau undangan selain itu, hukumnya sunnah. Undangan makan, tetangga misalkan baru beli rumah, ya, syukuran, ngundang kita, kenalan, kita diundang dan dia seorang muslim, itu tidak sampai wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi syarat yang pertama adalah, yang kedua adalah apa? Tidak ada kemungkaran di dalamnya. Karena Allah ketika menyebutkan sifatnya orang beriman, calon penghuni surga itu walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan perkara-perkara yang zur. Zur itu dosa. Ya, itu umum. Jadi tidak menyaksikan. Jadi orang beriman itu kapan ada kemaksiatan, dia tidak akan datang ke situ. Ya, tidak akan datang ke tempat itu. Karena di mana ada kemaksiatan, itu datang murkanya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini Masya Allah ya. Jadi walaupun undangan, jika ada kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkarinya, jangan datang ke situ. Ustaz, berarti kalau seperti itu di mana-mana yang namanya walimahan itu pakai musik, berarti nggak pernah undangan, kita senang dong. Bukan gitu, ya. Terkadang dengan datangnya kita ke tempat seperti itu, orang walimahan itu bisa menyambung silaturahim, ya, menghilangkan prasangka-prasangka selama ini pengajian ini jadi ekstrim, jadi eksklusif. Tapi tentunya kita gabungkan. Tetap kita datang, tapi kita cari kesempatan yang tidak ada musik, yang tidak ada kemaksiatan di situ. Kan beres kan? Nah, berarti apa? Kedua perkara ini kita bisa gabungkan. Tetap kita bisa menyambung hubungan dengan orang tadi tanpa kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Syarat yang ketiga bahwa mendatangi itu wajib jika yang mengundang yang seorang muslim. Ya, karena Rasul menyebutkan dalam hadisnya, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim satu dengan yang lainnya ada 6. Apa di antaranya? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, datangilah undangan itu. Itu muslim. Ya, berarti kalau muslim, non muslim enggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk mendatanginya. Walaupun walimatul urus, tidak ada kewajiban. Ya. Yang keempat, ijabatud da'i, ya. Syarat yang keempat, ketika kita mendatangi undangan itu, acara itu tidak meninggalkan perkara yang wajib. Seperti ya kita mendatangi undangan walaupun walimah misalkan, ya, ternyata itu waktunya pas sholat zuhur. Waktunya pas sholat zuhur. Sehingga kita meninggalkan sholat jamaah, itu enggak boleh. Itu ya. Walaupun tadinya bahwa mendatangi walimatul urus itu wajib, tapi kalau ternyata itu bisa meninggalkan perkara yang wajib berupa sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, maka tidak boleh. Ya,
tidak jadi wajib lagi mendatanginya. Ya, kemudian yang berikutnya, yang kelima, syaratnya ini yang wajib, bahwa ketika kita mendatangi undangan tersebut ini tidak mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya? Contohnya seperti ini. Kita punya teman dekat ya. Dia tinggalnya di luar negeri misalkan, di Belanda misalkan. Mas, besok saya nikahan, datang walimahan ya, di Belanda. Kerjaan kita tukang bangunan misalkan ya, harus ke Belanda, habis berapa juta itu, 20 juta. Waduh, bisa jual atap rumah itu. Mandorot karena datang walimahan ke Belanda, tidur kehujanan, kepanasan. Mandorot seperti itu. Masya Allah ya, itu contohnya, contoh ekstrimnya biar tergambar. Nah, ini diantaranya kita kumpulkan ada 5 syarat yang dengannya seorang itu wajib untuk mendatangi undangan. Kemudian kata beliau, kata Rasul selanjutnya, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa ya, jika ada orang yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan itu. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, apa kata Nabi? Balaslah. Tetangga ngantar kepada kita singkong, balas. Kita punya keju, antar keju. Gitu kan ya. Tetangga kita berbuat baik dengan kita, ngantar katakanlah apa makanan yang lainnya, kita antar yang lain. Ya. Dan kata Rasul, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika engkau tidak mendapati sesuatu yang untuk membalasnya, fad'ulah, maka doakan kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai engkau memandang bahwa engkau sudah membalas kebaikan orang itu. Minimal apa? Doa. Ya, doa. Syukur-syukur kita bisa balas plus doanya itu. Ya, tapi jangan selalu doa jazakallahu khairan, nggak pernah ada balasan misalnya. Kalau nggak ada kemampuan, nggak ada masalah. Dan ini apa faedahnya? Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang paling pandai menghargai kebaikan orang lain. Seorang mukmin adalah orang yang paling pandai menghargai kebaikan orang lain. Ya. Bahkan apa kata Rasul? La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bisa seorang bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak pernah berterima kasih kepada orang lain. Tuh, jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur, maka biasakan kita ini berterima kasih kepada orang lain. Apapun kebaikan. Tentunya apa yang baik, harta, tenaga, pikiran, apalagi kebaikan itu berupa ilmu agama. Ya, berupa ilmu agama. Maka Masya Allah ya, ada saya teringat Mufti Saudi yang sekarang, Syekh Al-Syekh. Saking seringnya beliau membaca kitabnya Imam Nawawi, dan beliau banyak menghafal dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana cara beliau membalas kebaikan Imam Nawawi yang jaraknya sangat jauh masa hidupnya? Syekh beliau meniatkan haji, niatkan untuk Imam Nawawi. Syekh, gitu ya. Saking beliau berterima kasihnya kepada Imam Nawawi yang sudah bersusah payah mengumpulkan hadis-hadis di dalam terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau haji meniatkan untuk Imam Nawawi. Boleh itu ya, sebagai bentuk apa? Bentuk terima kasihnya beliau kepada Imam Nawawi. Karena apa? Ya, kebaikan orang berupa ilmu ini jauh lebih bermanfaat daripada harta, daripada makanan, dan daripada yang lainnya. Masya Allah ya, karena ilmu ini Masya Allah, ilmu yang diberikan guru-guru kita kepada kita ini, ya, ini bisa ya memberikan arahan kepada kita hidup yang sebenarnya, ya, bisa menunjukkan kepada kita jalan kepada surganya, bisa kita menjauhi nerakanya. Itu karena guru-guru kita. Ya, Masya Allah ya. Maka andalah kita ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, doakan kebaikan ya kepada guru-guru kita, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini adalah hadis yang luar biasa, yang kesimpulannya bahwa tidak boleh ya kita menolak ya permintaan seorang kepada kita tatkala mereka minta dengan menyebut nama Allah, karena dalam rangka kita mengagungkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, mendengarkan kalimat Allah, nama Allah, sudah bergetar hatinya. Wah, ini enggak sembarang nih minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita bisa mengamalkan terhadap ilmu yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.